halilintar menembus sang surya. Kisah pendekar tombak matahari. Setelah pertarungannya melawan Wera, Suryayuda menuruni panggung arena dengan langkah tegap. Ki Arya Saloka melambaikan tangannya pada cucunya itu, memberikan isyarat pada pemuda itu untuk mendekat padanya. Suryayuda berjalan menuju tempat Ki Arya Saloka duduk. Ki Arya Saloka menatap tajam ke arah cucunya. Kau sudah gila? Kenapa melamun di tengah pertempuran? Aku hanya teringat sesuatu, Eyang. Pemuda itu kemudian duduk di samping Ki Arya Saloka dan memperlihatkan lukanya. Jika saja dia bisa menggunakan tenaga dalam, maka luka kecil seperti ini tak akan ia perhatikan. Ki Arya Saloka memeriksa luka cucunya itu, kemudian menaburkan bubuk obat yang dapat menghentikan pendarahan dengan cepat. Ini akan mengganggumu dalam pertarungan selanjutnya. Iya, Eyang, aku tahu. Suryayuda kembali merapikan bajunya. Tanpa dia sadari, Ningrum yang sedari tadi terlihat cuek kini sedang memperhatikan Suryayuda. Sentot yang melihat Suryayuda terluka langsung menghampirinya begitu melihat kedatangannya. Kamu baik-baik saja? Suryayuda mengangguk. Tenang saja, ini hanya luka kecil, jadi jangan khawatir. Kenapa kau tidak menghentikan pendarahanmu dengan tenaga dalam? Tanya Sentot penasaran. Suryayuda tersenyum tipis. Kemudian ia pun berkata, karena aku tidak bisa. Sentot mengerutkan keningnya. Dia merasa bingung dengan ucapan Suryayuda. Kau tidak memiliki tenaga dalam? Aku punya. Di sini Sentot semakin bingung. Seseorang tidak akan bisa menggunakan tenaga dalam jika tidak memilikinya, namun memiliki tenaga dalam tetapi tak dapat menggunakannya baru ia dengar kali ini. Ya kalau memang kamu punya, kenapa tidak menggunakannya? Ya karena aku tidak bisa. Sudahlah, kau membuat lukaku semakin sakit. Lebih baik kau bersiap-siap, giliranmu sebentar lagi. Putaran pertama sayembara sudah selesai. Saat ini ada 20 orang yang tersisa di antara 70-an pemuda yang mendaftar. Pada putaran kedua, Suryayuda berhasil mengalahkan lawannya dalam satu kali serangan. Putaran kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika putaran pertama dan kedua menggugurkan peserta dengan pertarungan, maka di putaran ketiga mereka akan beradu panahan. Masing-masing peserta akan diberikan 10 anak panah untuk mengenai sasaran yang sudah disiapkan. Mereka hanya diberikan waktu 20 hitungan untuk menggunakan semua anak panah tersebut. 10 orang dengan nilai tertinggi akan mendapat kesempatan untuk melawan Ningrum. Suryayuda pun tersenyum bahagia ketika mengetahui peraturan tentang putaran ketiga. Sepertinya sayembara ini memang disiapkan untukku, gumam Suryayuda. Sebagai seorang prajurit, dia menguasai berbagai macam senjata perang dan panah adalah salah satu senjata yang ia kuasai hingga tahap mahir. Mengenai sasaran tak bergerak sangat mudah, bahkan dia bisa melakukannya dengan mata tertutup jika ada seseorang yang bisa menjadi pemandunya. 20 orang peserta yang tersisa mengambil nomor urutan. Suryayuda mendapat giliran nomor 5. Di barisan penonton, Sentot terus berteriak untuk menyemangati Suryayuda. Pemuda itu gagal melewati putaran kedua karena mendapat Mahesa sebagai lawannya. Di nomor urut 1 didapat oleh Bagaskara. Pemuda bertubuh jangkung dengan kulit sawo matang itu menenteng busur dan keranjang rotan yang berisi 10 anak panah. 20 tombak dari tempatnya berdiri terdapat sebuah papan kayu berbentuk persegi yang memiliki 10 lingkaran di dalamnya. Lingkaran yang paling kecil
diberikan tanda berwarna merah, dan yang berhasil mengenainya akan mendapat 10 poin. Semakin kecil lingkaran yang dikenai, maka semakin besar nilai yang didapat. Apabila panah tidak mengenai sasaran, maka nilai akan dikurangi 1 poin. Bagaskara berdiri tegak seperti menara. Matanya yang tajam menatap papan sasaran, keningnya sedikit berkerut, menyebabkan alis runcingnya kini sedikit mengombak. Seorang penguji berdiri tak jauh dari tempat Bagaskara berada. "Kau sudah siap?" Bagaskara mengangguk. Tangan kirinya mengangkat busur bambu hingga tangan dan tubuhnya membentuk sudut siku-siku. Tangan kanannya menggapai keranjang rotan. Dirahinya sebilah anak panah yang kemudian ditarik oleh ibu jari dan jari telunjuk. Ujung anak panah yang terbuat dari bulu ayam dikaitkan pada tali yang terpasang di busur. Menarik nafas perlahan, Bagaskara menyentakkan tarikannya, menyebabkan busur panah yang awalnya berbentuk seperti bulan sabit kini hampir menyerupai bulan purnama. Begitu jemari tangan kanannya melepaskan anak panah dari busurnya, terdengarlah suara siulan kecil disusul oleh anak panah yang menancap di lingkaran ketiga. Anak panah pertama Bagaskara berhasil mendapatkan 8 poin. Bagaskara terus mengulanginya hingga anak panah di keranjang rotan miliknya habis tak bersisa. Bagaskara tersenyum kecut. Matanya yang tajam bisa mengetahui jumlah anak panah yang berhasil menancap di papan sasaran. Jika dijumlahkan, maka semuanya tak lebih dari 70 poin. Tepatnya, dia hanya mendapat 67 poin. Walau seluruh tembakannya mengenai sasaran, tetapi ada anak panah yang mengenai lingkaran terluar dan hanya mendapatkan 1 poin. Sepertinya angin sudah membantuku. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan poin sebesar itu, gumam Bagaskara. Surya Yuda terkekeh ketika ia mendengar gumaman Bagaskara. "Jika namamu Bayu, mungkin harapanmu akan didengar." Kau benar. Harusnya aku mengganti nama terlebih dahulu sebelum kemari," balas Bagaskara yang ikut tertawa karena balasan Surya Yuda. Bagaskara kemudian duduk di samping Surya Yuda. "Kenapa kau kemari? Kembaranmu ada di sana." Bagaskara menghela nafas pelan. Sepertinya dia marah padaku. "Ya, jika aku menjadi dirinya, mungkin aku akan mematahkan denganmu begitu aku sembuh," jawab Surya Yuda. "Lalu, apa dengan begitu kau akan puas dan tidak marah lagi?" "Oh, tentu saja. Aku marah karena rasa sakit yang diderita. Tetapi jika kau merasakan apa yang aku rasakan, maka semuanya akan kembali seperti semula." Bagaskara yang pada awalnya terlihat sedih, kini memiliki sedikit harapan. Setidaknya dia tahu apa yang harus dilakukan ketika kembarannya nanti sembuh. Ketika Bagaskara dan Surya Yuda mengobrol, 20 hitungan yang lainnya sudah selesai. Wicitra yang menjadi peserta nomor urut 2 hanya bisa mendapat 41 poin karena dirinya tak begitu pandai memanah. Bahkan pemuda itu hampir tak percaya ketika beberapa anak panahnya mengenai papan sasaran. Jadi nilai 41 poin adalah nilai yang tak pernah ia pikirkan. Peserta selanjutnya adalah Pancalawiya. Jika dilihat dari wajahnya, pemuda ini seharusnya berusia tak lebih dari 20 tahun. Wajahnya terbilang putih, rahangnya yang kecil, serta bibirnya yang tipis membuat pemuda ini bisa dibilang pemuda cantik. Surya Yuda memperhatikan dengan serius Pancalawiya ini. Dalam sekali lihat, dia adalah orang yang suka memanah. Tidak. Dia bukan hanya suka memanah, tapi sudah menganggap busur adalah bagian dari tubuhnya. Saat melihat Pancalawiya mengangkat busurnya, Surya Yuda tak bisa untuk tak berkata, "Dia adalah yang terbaik." Benar saja, dalam beberapa tarikan nafas berikutnya,
anak panah di keranjang rotan itu telah habis semuanya, berhasil menancap di lingkaran pertama dan kedua papan sasaran. Pancawalia mendapat 93 poin. Setelah penguji meneriakkan poin yang didapatkan oleh Pancalawia, para penonton bersorak-sorai seperti Pancawalia sudah berhasil memenangkan segalanya. Orang-orang terlihat begitu kagum ketika mendengar nilai yang didapat oleh Pancalawia. Dengan senyuman yang dingin yang terulas di bibirnya, Pancalawia berjalan ke tempat duduknya. Pemuda itu melirik ke arah Surya Yuda sekilas. Mungkin orang-orang tidak menyadarinya, tetapi target yang ditatap sangat menyadari aura permusuhan yang terpancar jelas dari tatapan matanya. Sudah jelas jika Pancalawia menganggap Surya Yuda sebagai musuh besar. Penampilan Pancalawia yang memukau itu menyebabkan peserta selanjutnya merasa gugup sehingga tak dapat melakukan yang terbaik. Dia hanya berhasil mengumpulkan 31 poin. Dia adalah Tirta. Surya Yuda berjalan dengan tenang. Seperti para peserta lainnya, dia membawa satu keranjang rotan berisi 10 anak panah dan sebuah busur kayu. Dia berhenti di lingkaran kecil berwarna putih, tempat para peserta membidik sasarannya. Dengan gerakan tenang, Surya Yuda mengangkat busurnya. Tangan kirinya meraih sebilah anak panah dan dengan gerakan cepat, Surya Yuda memasang anak panah tersebut di tali busur. Mata elangnya mulai menajam, fokus terhadap titik merah di tengah papan. Apa yang ada di dalam pandangan mata Surya Yuda kali ini hanya sebuah titik merah, tak ada yang lain baginya. Ketika anak panah itu dilepas, suara siulan angin terdengar disusul keriuhan penonton ketika melihat anak panah yang dilesatkan oleh Surya Yuda tepat mengenai titik merah. Surya Yuda kembali melakukan hal yang sama. Tenaga yang ia keluarkan sedikit lebih besar dari yang pertama ketika anak panah kedua berhasil menancap di papan sasaran. Mata orang-orang yang melihatnya langsung melotot, hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena anak panah kedua yang dilesatkan oleh Surya Yuda membelah panah pertama yang masih menancap di papan. Anak panah ketiga, keempat, kelima, hingga ke-10 semuanya menancap dengan mulus di titik merah papan. Gemuruh tepuk tangan penonton kembali terdengar. Bahkan ada juga beberapa pria dewasa yang berkelakar. Seorang pria parubaya yang datang untuk menonton tidak bisa untuk tidak berkomentar. Jika dia sampai gagal, aku akan menikahkannya dengan putriku. Aku akan menjadikan dia menantu kesayanganku, ucap seorang pria yang tampak tua. Loh, kalau aku akan menjadikannya pewaris keluarga aku. Ketika mendengar yang kedua, salah seorang wanita pun menyaut. Loh, bagaimana dia bisa jadi menantumu? Semua anakmu kan laki-laki. Ya, kamu tidak tahu. Aku ini juga punya anak perempuan, jawab pria itu lagi. Wanita yang menyautnya mengerutkan kening. Loh, di mana? Kenapa aku tidak lihat? Kamu ini Tejo kan? Tetanggaku kan? Ya tentu saja kau belum lihatnya, karena aku baru akan bikin dia. Pulang nanti. Beberapa orang tertawa kala mendengar perdebatan mereka berdua. Beberapa juga ada yang merasa kesal dan terganggu. Sialan kamu. Kembali ke pertandingan. Setelah mengetahui jika nilainya hampir sempurna, Surya Yuda tersenyum tipis dan memandang ke arah Pancalawia. Seperti dugaannya, pemuda tersebut sedang menatapnya penuh kebencian. Entah hal apa yang membuat Pancalawia seperti itu, tetapi Surya Yuda tidak ingin memikirkannya. Yang paling penting adalah dia bisa memenangkan sayembara ini. Dari 15 peserta yang tersisa, hanya ada beberapa yang menarik perhatian. Selebihnya, mereka menjadi bahan omongan para penonton karena kemampuan memanah mereka yang menyedihkan.
Sudah dipilih 10 orang yang akan melaju ke putaran terakhir. Dan dalam putaran ini, mereka akan bertarung melawan Ningrum. Hal ini memang terdengar konyol, tetapi bagi sebagian orang, pemuda yang berhasil lolos seperti ajang pelatihan bagi Ningrum sendiri. Suryayuda yang memiliki nilai teratas berhak memilih nomornya sendiri. Suryayuda langsung memilih nomor 10, nomor yang dimiliki oleh peserta terakhir. Sepertinya kemampuan memanahnya adalah jurus terakhir yang dimiliki, bisik Pancalawiya. Wiguna yang berada di samping Pancalawiya mengangguk setuju. Namanya saja yang agung seperti Dewa Matahari. Ternyata dia lebih pengecut dari kita semua. Di antara 9 orang yang berbaris berjejer, hanya Bagaskara dan Mahesa yang tidak tertawa. Bagaskara memandang tinggi Suryayuda karena ketenangannya, sementara itu Mahesa tak ingin menyulut api amarah seseorang yang tidak dia ketahui tingkat kekuatannya. Jika dia menyinggung orang yang salah, bisa jadi malam ini menjadi malam terakhir yang dia rasakan. Mendengar gelak tawa dari lawan-lawannya, Suryayuda tersenyum licik. Dia tersenyum karena kebodohan lawan-lawannya yang menganggap enteng Ningrum. Walaupun dia sendiri baru sekali melihat serangan Ningrum, tetapi membunuh celeng dalam satu kali tebasan itu juga hal yang sulit, apalagi untuk ukuran seorang wanita sepertinya. Ditambah lagi serangan yang mematahkan 5 tulang rusuk sejatinya, sepertinya itu bukanlah serangan penuh gadis itu. Kalian semua bodoh jika menyepelekan gadis ini. Bagaskara yang mendengarkan gumaman Suryayuda, alisnya berkedut karena penasaran. Apakah pemuda di sampingnya ini sudah mengetahui batas kemampuan yang dimiliki oleh Ningrum? Apa dia benar-benar kuat? Tanya Bagaskara yang dilanda rasa penasaran. Tentu saja, hanya saja aku tidak mengetahui batasannya. Yang jelas, jika kau sampai meremehkannya, maka Ningrum bisa menjatuhkanmu hanya dalam satu serangan. Bagaskara mengangguk. Terima kasih, aku sudah mengerti sekarang. Mahesa yang duduk di samping Bagaskara juga mendengar percakapan kecil ini. Sebagai peserta pertama, dia berusaha mencari informasi sebanyak mungkin tentang lawan yang akan dihadapi. Apalagi lawannya kali ini adalah murid langsung dari Ki Antasena, salah satu pendekar pilih tanding di daratan ini. Jika dia sampai tidak berhati-hati, maka seperti yang Suryayuda katakan, dia tidak akan mampu bertahan. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tidak ada kehadiran wasit di arena yang menjadi penengah. Namun karena putri bungsu Tumenggung Adiaksa yang akan bertarung, maka Ki Antasena yang merupakan guru dari Ningrum turun langsung ke arena untuk menjadi wasit pertandingan. Bukan takut Ningrum akan dicelakai oleh lawan, tetapi Ki Antasena khawatir jika muridnya itu tidak dapat mengontrol dirinya. Maka dari itu, kehadirannya adalah pilihan yang paling tepat. Ki Antasena berdiri di tengah panggung arena. Semilir angin yang berhembus menggoyangkan jubah putih dan juga rambut panjangnya yang sudah memutih. Ki Antasena kemudian menyalurkan tenaga dalamnya sebelum berteriak untuk memberitahu aturan pertandingan ini. Tidak boleh ada kematian di arena ini. Dilarang untuk melumpuhkan lawan. Senjata memang tak bermata, tapi kalian sebagai pemiliknya wajib mengendalikan senjata kalian hingga tidak membuat lumpuh kawan. Mengerti? Tidak hanya 10 peserta saja yang mengangguk setuju, tetapi juga para penonton yang hadir. Ningrum merapikan bajunya sebentar. Gadis itu berdiri dan memberi salam pada Tumenggung Adiaksa. Ningrum memohon restu, Rama. Tumenggung Adiaksa mengangguk dengan tegas. Restu Rama terus menyertaimu. Berhati-hatilah. Jika memang ada yang Nanda suka, tidak perlu menunggu mereka menang.
cukup nanda untuk mengalah. Ningrum mengerti, Rama. Ningrum melenggang dengan anggun ke panggung arena. Di belakangnya ada Mahesa yang wajahnya memerah karena malu. Ini adalah pertama kalinya ia bertarung dengan seorang wanita di depan umum pula. Jika dia menang, dia akan menyakiti calon istrinya. Jika dia kalah, maka harga dirinya akan jatuh. Dua-duanya memang tidak enak. Sepertinya ada aturan tak baku di dunia ini, yaitu pilihan sulit yang dibebankan pada seorang pria. Ningrum dan Mahesa berdiri berhadapan. Jarak antara mereka berdua hanya terpisahkan 1 tombak. Ningrum dengan gaun kuning pucatnya yang berkibar berdiri dengan penuh percaya diri. Tatapannya tajam dan menusuk, mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya. Namun aura ini sama sekali tidak mempengaruhi Mahesa. Mahesa, pemuda ini hidup di rimba persilatan, di mana yang kuatlah yang berkuasa. Setiap waktu yang dia lewati, sebagian besar digunakan untuk berlatih dan menempa diri. Tak jarang juga dia melatih mental dengan menerima serangan aura dari beberapa orang yang lebih kuat darinya. Sayang sekali, trik Nona tidak akan berpengaruh untuk saya, ucap Mahesa dengan senyum tipis. Walau mukanya merah merona, tetapi tatapan yang diberikan oleh Mahesa pada Ningrum tak ada kesan mesum sedikit pun. Di tempat duduknya, Tumenggung Adiaksa tersenyum ketika melihat sikap dari Mahesa. Padepokan Badak Putih memanglah bukan padepokan besar, tetapi mereka tak jarang melahirkan pendekar tangguh yang berbudi luhur. Pemuda ini kuat, tetapi dia lemah saat melawan Putri Anda, Tumenggung. Ki Arya Saloka yang duduk di samping Tumenggung Adiaksa merasa kesal. Seharusnya Tumenggung Adiaksa sudah mengetahui tentang Surya Yuda dan Ningrum, tapi tetap saja ia masih memberikan perhatian terhadap pemuda lain di hadapannya. Maksud Ki Arya? Tanya Tumenggung Adiaksa tak mengerti. Mahesa adalah pemuda yang kuat. Dia juga memiliki jiwa yang tenang. Tapi apa Anda tidak melihat tangannya bergetar saat berhadapan dengan putri Anda? Jawab Ki Arya Saloka. Jadi, menurut Ki Arya, Mahesa ini tidak mampu untuk melawan putriku? Tanya Tumenggung Adiaksa lagi. Ya tentu saja. Coba lihat. Dalam beberapa sepelemparan pandang, Mahesa akan terbang keluar arena. Mendengar keyakinan yang diucapkan oleh Ki Arya Saloka membuat Tumenggung Adiaksa hanya bisa mengangguk dan menunggu waktu untuk menjelaskan semuanya. Di tengah-tengah arena, Mahesa sudah memasang kuda-kuda. Walau terdapat pedang di pinggangnya, tetapi dia lebih suka untuk bertarung dengan tangan kosong. Ningrum pun juga belum menarik senjatanya, menyentuh pun tidak. Mari kita selesaikan dengan cepat. Mahesa mengangguk setuju. Tentu saja. Begitu kata itu terucap, tubuh besar Mahesa melesat maju menyerang Ningrum. Pemuda itu langsung menggunakan kekuatan penuhnya karena tak ingin kalah dalam beberapa serangan pertama. Brengsek, kenapa dia sangat kasar sama wanita? Laki-laki seperti itu tidak pantas menjadi suami. Dasar pengecut, dasar tidak tahu aturan. Surya Yuda memperhatikan setiap gerakan yang Mahesa lakukan. Gerakan yang terlihat begitu biasa. Tidak ada yang aneh dari gerakan-gerakan tersebut. Ini adalah gerakan dasar penyerangan seperti meninju, menusuk, menampar, mencabik, dan menendang. Berapa ribu kali dia mengulangi gerakan ini. Rasanya sangat meyakinkan. Terasa hangat, tetapi tenang. Terkadang dingin dan emosional. Terlihat lambat, tetapi Ningrum bahkan tak dapat menamparnya barang sekali. Surya Yuda mengagumi kemampuan bertarung Mahesa. Jika pemuda itu mau, dia bisa saja mempromosikan dia sebagai prajurit di bawah komando ayahnya. Tubuh tinggi besar milik Mahesa berbanding terbalik dengan tubuh mungil Ningrum.
Dengan tubuh kecilnya, Ningrum meliuk-liuk seperti ular. Kadang ia melenggang seperti bangau dan menerkam layaknya harimau. Namun, dari puluhan serangan yang ia lancarkan, hanya beberapa yang berhasil mendarat di tubuh lawannya. Semakin dia meningkatkan kecepatan serangan, semakin kokoh pula gerakan pertahanan yang dilakukan oleh Mahesa. Serak! Ketika sapuan tangan Mahesa melewati kepala Ningrum, gelang yang melingkar di tangan Mahesa tersangkut di ikat rambut Ningrum. Ketika Mahesa mencoba untuk menarik tangannya, ikat rambut Ningrum pun ikut terbawa, membuat rambut hitam berkilau dengan panjang sepinggang itu terurai indah. Mahesa terpaku ketika melihat Ningrum dengan rambut terurai. Tanpa sadar, dia meneguk air liurnya dan berkata, "Cantik." Ningrum melihat Mahesa, hanya dia memandanginya dengan tatapan idiot, merasa memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Ningrum mengepalkan tinjunya dan memukul dada Mahesa dengan separuh kekuatannya. Mahesa yang masih terpaku menjadi terkejut saat merasa batu besar menghantam dadanya. Batu besar yang tak lain adalah tangan Ningrum. Mahesa menabrak pagar pembatas hingga hancur. Mulutnya menyemburkan darah segar. Di dada pemuda tersebut terdapat lingkaran ungu yang mencorok ke dalam, menandakan kerasnya pukulan tersebut yang menyebabkan tulang dadanya hancur. Ki Arya Saloka lagi-lagi melompat ke arena untuk memeriksa kondisi Mahesa. Dalam sebuah pertempuran, jika kau tidak menyerang, maka kaulah yang akan diserang. Satu hal lagi yang harus kau lakukan adalah fokus, tetapi kau malah melupakannya, kata Ki Arya Saloka sambil menyalurkan tenaga dalamnya untuk memeriksa organ dalam Mahesa. Pria tua itu menghela nafas panjang ketika mendapati jika organ dalam dari Mahesa terluka cukup parah. "Setengah tahun. Jika kamu ingin seperti sebelumnya, maka beristirahatlah selama setengah tahun." Terima kasih, Ki. Setelah Mahesa dibawa turun oleh beberapa orang dari padepokan Badak Putih, Ningrum kembali berjalan ke tengah arena. Pemuda berikutnya yang akan bertarung melawannya adalah Wiguna, anak dari Tuan Kota Batu Hitam yang terkenal suka main perempuan. Wiguna, pemuda bertubuh tinggi, termasuk tampan jika dibandingkan dengan para pemuda lain di sayembara ini. Bahkan Surya Yuda setingkat di bawahnya jika membahas tentang ketampanan. Pemuda itu tersenyum manis sambil memandang wajah Ningrum yang terlihat jijik dengan rupa Wiguna. "Nona, jika Anda bersedia menjadi istriku, maka aku berjanji akan menjadikanmu istri satu-satunya." Ningrum berengus kesal. Pemuda yang banyak bicara sepertinya ini harus diberikan pelajaran. "Kau bisa mengatakannya setelah berhasil mengalahkan aku di sini." Wiguna mengangguk pelan. "Oh, tentu saja, Nona." Ningrum tersenyum mengejek saat mendengar jawaban dari Wiguna. Mahesa merupakan salah satu pemuda yang memiliki kemampuan terbaik di sekitaran ini. Bisa dikalahkan oleh Ningrum, apalagi Wiguna, seorang pemuda yang sering menggunakan kekuasaan ayahnya untuk menggait wanita. Melakukannya pasti akan jauh lebih mudah. "Aku harap kau masih akan memiliki wajah untuk pulang nanti," ejek Ningrum. Wiguna hanya membalasnya dengan senyuman. Keris yang selama ini tersimpan rapi di pinggangnya sudah dikeluarkan. Keris berwarna hitam. Di sepanjang badan keris tersebut terdapat ukiran naga yang melingkar. Ningrum juga mengeluarkan pedangnya, sebuah pedang tipis yang tidak terlalu lebar. Badan pedang yang lentur membuatnya menjadi senjata yang bisa membingungkan lawan karena sewaktu-waktu bisa menegang atau melentur sesuai dengan keinginan sang pemilik. "Sebuah kehormatan bagiku karena membuat Nona harus mengeluarkan pedang halilintar."
Aku menggunakannya karena kau sudah mengeluarkan keris jelek itu. Tak menunggu lebih lama, Ningrum mengalirkan tenaga dalamnya, membuat pedang yang awalnya terlihat lemas mulai memancarkan sinar, bahkan menegang, menjadi pedang yang terlihat anggun sekaligus kokoh. Bentuk ukiran bangau yang menghiasi pedang tersebut menambah kesan mewah di pedang halilintar yang saat ini mengeluarkan cahaya berwarna biru. Halilintar membelah malam. Ningrum berlari menyerang Wiguna. Pedangnya menebas dari bawah ke atas seperti ingin membelah Wiguna menjadi dua. Wiguna melompat mundur dan bersalto di udara untuk menghindari serangan dahsyat Ningrum. Ningrum yang melihat musuhnya sedang mengudara merasa memiliki kesempatan bagus untuk mengalahkan lawannya dalam sekali serang. Bodoh, ejek Ningrum. Sebelum Wiguna kembali berpijak ke lantai arena, Ningrum dengan ganas menyerang dengan telapak tangan kirinya. Boom! Wiguna terpental hingga keluar arena. Tubuhnya menabrak beberapa penonton yang tak sempat menghindar karena kejadian yang begitu tiba-tiba itu. Ningrum mendengus pelan. Dengan tatapan sinis, dia pun berkata, "Sekarang bagaimana? Bagaimana kau mengatakannya, Arya Wiguna? Apa kau masih mau bermulut besar seperti tadi?" Wiguna meringis kesakitan, matanya memerah. Bukan karena rasa sakit yang dia rasakan, tetapi rasa malu karena sudah dikalahkan oleh seorang wanita. Bahkan sebelum 3 tarikan nafas, rasa-rasanya dia ingin melepaskan wajahnya dan menyimpannya di dalam saku. Ada setitik kebencian yang terpancar di mata Wiguna. Aku tidak akan membiarkan penindasan ini terjadi begitu saja. Aku akan membalasnya. Arya Wiguna akan membalaskan rasa malu ini. Beberapa orang yang mencoba untuk menolong Arya Wiguna untuk bangkit malah mendapat balasan tak sesuai dari pemuda itu. Dia menepak, bahkan mendorong orang-orang yang berusaha untuk menolongnya. Singkirkan tangan-tangan kotor kalian. Orang-orang yang mendengarnya itu menjadi tersinggung. Lah, kalau tahu akan seperti ini, gak bakalan aku nolong dia. Dasar pemudangku, bertarung lawan perempuan aja kalah. Benar, pemuda lemah yang sombong itu memang tidak pantas dengan putri tuan kota. Ya, dia pantas kalah. Dia memang pantas kalah. Wah, idiot, pengecut, mulut besar. Wiguna yang mendengar kalimat-kalimat itu begitu marah, hidung besarnya memerah dan kembang kempis. Diam! Kalian bicara satu kata lagi, maka aku tak segan menghancurkan batok kepala kalian. Seketika, orang-orang itu menjadi diam. Ningrum melihatnya sekilas dengan tatapan sinis sebelum dia berpaling dan kembali ke tengah arena. Setelah berhasil mengalahkan Mahesa dan Wiguna dengan mudah, dia juga bisa mengalahkan yang lainnya dengan mudah. Pancalawiya juga menjadi salah satu korban keganasan Ningrum. Setelah dia berusaha sekuat tenaga, pemuda itu malah berakhir terluka parah karena Ningrum melawannya juga dengan sekuat tenaga. Saat ini Surya Yuda berjalan dengan santai menuju tengah arena sebelum berhenti di tengah-tengah, membuat dirinya bertatap muka dengan Ningrum. Surya Yuda tersenyum hangat. Matanya yang tajam kini menatap Ningrum dengan tatapan yang lain, sebuah tatapan meneduhkan, tatapan yang sangat jarang dilakukan oleh Surya Yuda. Di sisi lain, Ningrum tergetar hatinya setelah ia melihat tatapan Surya Yuda. Mata gadis tersebut berkaca-kaca setelah melihat tatapan hangat yang tak pernah ia rasakan kecuali dari ramanya. Surya Yuda menghela nafas pelan sebelum ia berkata dengan lembut pada Ningrum, "Nona, yang terjadi biarlah terjadi. Aku ingin kita bersama. Mari kita selesaikan dengan pertarungan," jawab Ningrum dengan air mata yang mulai mengalir. Surya Yuda menggeleng pelan. Senyuman hangat yang jarang terulas di bibirnya, senyuman yang jarang terlihat bagai gerhana matahari total kini muncul. Tidak,
Aku tidak ingin ada pertempuran di antara kita. Cukup sekali saja, dan aku tidak ingin itu terjadi lagi. Ningrum menggeleng kuat, dia mencabut pedangnya dan berlari sembari menghunuskan pedangnya pada Suryayuda. Suryayuda masih tersenyum, tidak ada tanda-tanda dia akan menghindar, padahal jarak antara dia dan pedang di tangan Ningrum tinggal satu depa lagi. Cep! Ningrum terpaku ketika dia melihat pedang yang menancap di perut Suryayuda. Tangan gadis itu bergetar dengan hebat. Tidak, tidak mungkin. Ningrum segera mencabut pedangnya dan membuangnya sembarangan. Suryayuda mencengkram lukanya dengan tangan kirinya. Rasa itu datang kembali, rasa sakit yang sangat dikenali oleh tubuhnya. Suryayuda jatuh terduduk. Dia merasakan cairan asin yang menerobos keluar dari tenggorokannya. Seberapa besar pun dia berusaha untuk menelannya kembali, cairan yang lebih banyak terus mendorong keluar. Suryayuda tersedak darahnya sendiri. Ningrum segera meraih Suryayuda, memegang wajah pemuda tersebut dengan kedua tangannya. Wajah pucat Suryayuda masih saja mengulas senyuman hangat. Ningrum yang begitu cemas, air matanya mengalir deras. Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak menghindar, bodoh? Bagaimana? Bagaimana aku harus menghindar? Ucap Suryayuda dengan kening berkerut. Kau masih bertanya? Benar-benar pria yang bodoh, balas Ningrum yang masih saja menangis cemas. Tabib, panggil tabib. Ketika Ningrum ingin pergi untuk memanggil tabib, Suryayuda mencegahnya dengan menggenggam erat tangan gadis tersebut. Tidak, tidak perlu tabib. Aku hanya perlu jawabanmu. Suryayuda kembali terbatuk dan menyemburkan darah segar dari mulutnya. Lepaskan aku. Lepaskan, aku harus memanggil tabib, ucap Ningrum. Gadis itu semakin cemas ketika dia melihat darah yang mengalir dari luka Suryayuda tak kunjung berhenti. Tidak, sebelum aku mendapatkan jawabanmu. Lepaskan aku, kau bisa mati, bodoh. Ki Arya Saloka melompat ke tengah arena dan membawa Suryayuda ke tempat duduknya. Setelah memeriksanya sebentar, Ki Arya Saloka memandang Tumenggung Adiaksa. Tuan Kota, saya harus membawa anak ini untuk diobati. Tumenggung Adiaksa yang sedari tadi penasaran kini menanyakan kondisi Suryayuda pada Ki Arya Saloka. Lukanya dalam, ada yang harus saya lakukan padanya, tetapi tak mungkin untuk dilakukan di tempat ini. Saya harus kembali ke penginapan. Tapi penginapan itu terlalu jauh. Kediaman saya tidak berada jauh dari tempat ini. Jika Anda berkenan, Anda bisa membawa cucu Anda ke kediaman saya, Ki Arya. Ki Arya Saloka dengan ditemani oleh Ki Antasena membawa Suryayuda menuju kediaman Tumenggung Adiaksa. Di sisi lain, Ningrum berbisik pada Tumenggung Adiaksa. Rama, Ningrum memilih Surya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Suryayuda, pendekar tombak matahari. Waduh, di sini akhirnya sayembara dimulai ya teman-teman ya. Dan seru banget nih menghadirkan puluhan petarung untuk bisa mendapatkan hati Ningrum. Dan di sini Suryayuda sekali lagi walaupun dia sedang kehilangan kesaktiannya ya, tenaga dalamnya, tapi sekali lagi dia dengan kemampuan bela dirinya yang mumpuni, apalagi kemampuan memanahnya tuh kan, waduh, udah panah lagi itu ditembus, keren banget di sini. Dan Ningrum juga, aduh kayaknya Ningrum udah jatuh hati juga ya. Ngapain kalau udah jatuh hati, harusnya nggak usah pakai bertarung langsung aja, Rama saya suka sama dia. Sampai terakhirnya nih, aduh kenapa sih si Ningrum nekat banget menusukin pedangan. Dia mungkin harapannya si Suryayuda menghindar, tapi nggak ngerti kenapa juga nih Suryayuda diem aja sampai akhirnya cep kena deh tuh. Waduh, makin seru aja nih pastinya teman-teman. Bagaimana ke Suryayuda, apakah dia berhasil diselamatkan dan apakah mereka akan jadian? Waduh, seru banget nih. Tapi kalau menikah kan nggak mungkin juga, karena Ki Arya Saloka udah bilang nggak mungkin untuk dia menikah saat ini ya, karena situasinya Suryayuda ini harus dalam perjalanan menuju
mengkudu emas ya, mencari mengkudu emas sebagai obat penyembuh dari apa yang sedang dialami Suryayuda. Ini seru nih, pendekar tombak matahari. Dan besok teman-teman jangan sampai ketinggalan karena besok adalah part ending dari season 1 ini teman-teman ya, dari kisah pendekar tombak matahari. Jadi tergantung nih, kita lihat animo teman-teman apakah akan kita lanjutkan atau enggak. Tapi kalau saya pribadi sih, saya jujur saya suka nih sama kisah Suryayuda ini ya. Tapi silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Dan overall kalau bagi saya kisahnya keren banget. Terima kasih untuk Rana Semita atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Boleh juga dibantu dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ya channel Ilo Entry, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.